Halo Bre, kembali lagi bersama saya Elvian dan di video kali ini kita ngerakit PC lagi di episode 62. Nah, buat budgetnya berapa? Ntar kita spill di akhir video. Tapi maaf banget nih, saya nggak ada tampil di depan kamera karena saya lagi sakit, Pak. Iya, hari-hari sakit di Ngeli Bekasi ya. Terima kasih banget buat ya calon pembeli. Ini bukan calon pembeli sih, karena memang dia yang tiba-tiba nge-WA, "Bang, aku udah depan rumah. Tiba-tiba bawa komponen sebanyak ini buat dirakitin," katanya gitu. Ya lumayan jadi konten. Dan terima kasih juga buat Team Group gitu loh, karena Team Group nge-support video ini dengan ya pakai SSD-nya Team Group dan RAM-nya Team Group buat rakitan PC episode ke-62 ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita perkenalan untuk komponen yang pertama. Dimulai dari prosesor. Walau AMD lagi turun-turunnya harganya, Bre, si Buyer tetap pengen pakai Intel. Jadi ya kita kasih Intel Core i5 12400F. Walau udah Core i5, tapi dari segi harga masih cukup affordable, Bre. Tapi i5 12400 ini masih belum pakai arsitektur hybrid dari Intel. Jadi 6 core 12 thread-nya murni 6 core aja, tanpa P-core ataupun E-core. Next, buat motherboardnya, kita pakai chipset B660 dari ASRock, yaitu ASRock B660M HDV. Ini adalah mobo dengan chipset B660 paling terjangkau di pasaran untuk saat ini dari brand ASRock. Secara tampilan basic banget sih ya. Slot RAM-nya ada dual slot yang sanggup jalanin memori DDR4 up to 5066 MHz dalam kondisi overclock pastinya. Slot M.2 NVMe-nya ada dua, yang di dekat soket prosesor adalah slot Hyper M.2 dengan interface PCIe Gen 4 x 4 dan yang satunya lagi slot Ultra M.2 dengan interface PCIe Gen 3 x 4 di area paling bawah mobo ini. Dan chipset B660 ini udah support PCIe Gen 4 untuk VGA card-nya. Lanjut ke memori atau RAM-nya. Di sini kita pakai RAM dari Team Group, coy. Ini adalah TeForce Delta RGB yang 16 GB kit dual channel. Frekuensinya jalan di 3200 MHz sesuai dengan frekuensi speed dari si prosesornya. RAM ini punya heatsink berbahan aluminium dengan list RGB tipis di atasnya. Dan ini bisa addressable RGB dengan catatan mobo yang dipakai udah support RGB sync, Bre. Sayangnya di mobo ini belum support RGB sync, Bre. Aduh. Buat storage-nya udah pasti kita pakai SSD, Bre. Nggak zaman lagi dah storage utama pakai hard disk. Yang ada hari-hari emosi nunggu booting sistem yang lama kayak nunggu antrian Pertalite, buset. Jadi di rakitan PC episode 62 ini kita pakai SSD dari Team Group, Bre. Tapi ini dari lini gamingnya yaitu TeForce Vulkan Z SATA SSD dengan chip 3D NAND. SSD SATA bakalan jadi opsi upgrade yang paling masuk akal dari kalian para gamer yang sebelumnya masih pakai hard disk. Soal desain, TeForce Vulkan Z SATA SSD ini pakai form factor 2.5 inch dengan bobot 45 gram aja. Jadi nggak terlalu makan tempat buat proses instalasi di casing. Biasanya casing zaman sekarang ada tempat sendiri buat storage dengan form factor 2.4 inch. Kalau nggak ada, bisa juga dipasangin di hard disk tray yang biasanya terletak di dekat wadah PSU. Kembali ke desainnya, di sisi depan ada stiker yang berisi branding Team Group dengan logo TeForce di bagian tengah dan tipe Vulkan Z SSD di pojok kanan bawah. TeForce Vulkan Z SATA SSD punya 6 opsi berdasarkan kapasitas, mulai dari 240 GB, 256 GB, 480 GB, 512 GB, 1 TB dan paling besar 2 TB. Di sini kita pakai kapasitas yang 480 GB, Bre. Dan yang paling kecil untuk 240 GB itu harganya cuma 400 ribuan loh. Gokil nggak tuh? Buat yang kapasitas 480 GB, speed rate-nya bisa menyentuh angka 540 MB per second dengan speed write up to 470 MB per second. Kira-kira 4 kali lipat kecepatan harddisk pada umumnya lah, Bre. Tapi TeForce Vulkan Z SSD SATA ini tentu punya durabilitas yang lebih oke ketimbang harddisk karena udah pakai chip 3D NAND, jadi lebih tahan guncangan, lebih tahan getaran, dan tentu aja nggak bising kayak harddisk yang masih pakai piringan, Bre. Soal garansi, Vulkan Z dikasih masa garansi selama 3 tahun dengan TBW kira-kira 400 TB written. Buat yang kapasitas 480 GB ini ya, Bre. Lanjut ke komponen paling mahal di rakitan PC kali ini, yep, tentu aja VGA card-nya. Kita pakai RTX dong, nggak zaman lagi pakai GTS 450 768 MB. Canda GTS. BTW, ini adalah VGA card Asus GeForce RTX 2060 Dual OC Edition Evo 6 GB GDDR6. Panjang banget kan namanya kan. Soal desain, ya sesuai namanya, VGA card ini pakai dual fan dengan teknologi fan stop. Kalau sisi bawahnya, pasti udah pakai backplate berbahan metal. Secara spesifikasi, VGA ini punya VRAM 6 GB GDDR6, clock speednya up to 1755 MHz dan bandwidthnya mencapai 336 GB per second dengan TDP sekitar 160 Watt. VGA card ini butuh 1x8 pin power dengan PSU rekomendasi minimal 450 Watt. Maka dari itu kita pakai PSU berkapasitas 650 Watt biar hati tenang. Ini adalah FSP HiFi Pro 650 Watt dan mungkin udah belasan kali ya PSU ini muncul di video rakitan kita. Ya mau gimana lagi ya, kita perlu PSU 650 Watt yang bagus tapi dengan dana minim. Ya inilah jawabannya. Dan sejauh ini
Pembeli-pembeli yang pakai PSU ini puas-puas aja kok. Dan komponen selanjutnya adalah casing, bre. Ini requestan pribadi dari si pembeli. Ini adalah Concord C450M. Harganya nggak sampai setengah juta, tapi build quality-nya lumayan solid, bre. Set panelnya udah full tempered glass lengkap dengan PSU cover yang punya viewing window. Cuma sisi depannya kurang sreg nih, karena lebih dominan kira-kira sekitar 80%-an permukaannya polos. Sedangkan 20%-an lagi adalah lapisan mesh yang buat intact. Nah, komponen terakhir nih, ada CPU cooler pakai dari Jones Boss CR1400 yang white edition. Biar serba putih sih katanya. Tapi pas dipasang kenapa LED-nya nggak nyala ya? Mungkin salah nyolok ana ya. Ini cooler dimensinya kecil, bre. Harganya pun cuma 200 ribuan. Dimensi fan-nya 9 cm udah lumayan bisa ngegantiin CPU cooler bawaan prosesor dah. Dan sekarang tinggal performanya nih. Pertama kita uji performa prosesor Intel Core i5 12400F ini. Kali pertamanya loh, kita nyobain Core i5 12400F. Biasanya kan Core i3 doang gitu. Kita tes 5 kali loop pakai software Cinebench R20, ternyata rada kurang konsisten ya. Pengetesan ketiga dan seterusnya malah turun, bre. Dan setelah kita bandingkan dengan beberapa prosesor sekelasnya, i5 12400F ini berada di bawahnya Ryzen 5 5600X sekitar 8,4%, bre. Tapi Core i5 12400F ini unggul di atasnya Ryzen 5 4500 sekitar 12%, bre. Tapi tetap, bre, kalau kalian bandingkan soal harga dari masing-masing prosesor tadi, tetap tiap prosesor ada kelebihan dan kekurangannya. Ryzen 5 5600X dengan harga 3,2 juta yang udah fully unlocked atau bisa di overclocking dan support PCIe Gen 4-nya juga. Sedangkan Core i5 18400F ini dengan harga 400.000 lebih murah tapi nggak bisa di overclock, tapi udah support PCIe Gen 4. Dan terakhir buat Ryzen 5 4500, harganya 2 kali lipat lebih murah sekitar 1,6 juta. Udah bisa di overclock tapi masih pakai PCIe Gen 3. Jadi opsi paling menarik tergantung dari kalian, bre. Ya, sesuaikan aja lah kebutuhan kalian. Next, kita bahas performa VGA card-nya, yaitu Asus GeForce RTX 2060 6GB Duo. Kita uji pakai software 3D Mark Fast Track Ultra dan TimeSpy Extreme yang bisa kalian lihat di tabel ini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa VGA card yang udah pernah kita tes, posisinya RTX 2060 6GB ini menarik loh, bre. Dengan rank harga mirip-mirip sama RTX 3050 8GB, tapi performanya 17% di atasnya RTX 3050 8GB. Tapi lebih menariknya lagi, di harga yang serupa, coba kalau si Buyer nih ambil AMD Radeon RX 6600, itu performanya cukup jauh loh dari 3 VGA pembanding. Nanti dah kita bahas lebih teknis lagi. Kenapa si RX 6600 ini punya performa yang gahar, tapi dengan harga yang bisa dibilang lebih terjangkau dari pesaingnya. Ya, komen dah kalau kalian mau videonya. Next, buat performa dari TeForce Vulkan Z SATA SSD berkapasitas 480GB ini, bre. Sebenarnya sih SSD ini cocoknya buat kalian yang kali pertamanya hijrah dari harddisk ke SSD SATA. Dan sebenarnya juga, khusus buat video rakitan episode ke-62 ini, TeForce Vulkan Z SATA SSD 480GB juga bisa dijadiin opsi secondary storage. Kan rada mubazir loh, Mobo udah support PCIe Gen 4. Prosesornya yang dipakai juga udah support PCIe Gen 4 juga. Jadi SSD utama tetap pakai yang NVMe PCIe Gen 4. Contohnya ya, pakai TeForce juga, yaitu TeForce Cardia Z44L 250GB yang udah PCIe Gen 4 x 4 dengan protokol NVMe 1.4 untuk sistem utama atau primary storage dari PC ini. Setelah kita uji pakai Crystal Disk Mark 8, performa dan konsistensi dari TeForce Vulkan Z SATA SSD 480GB ini bagus loh, bre. Tapi untuk speed rate-nya turun 10 Mbps dari klaimnya Team Group, dan speed rate-nya malah melampaui klaimnya dari Team Group, be. Dan mungkin ini part yang kalian tunggu-tunggu, yaitu gaming testnya. Kira-kira rakitan PC episode 62 ini performa gamingnya gimana sih? Kita udah siapin 11 game totalnya dengan skenario 3 resolusi, yaitu Full HD 1080p, 2K, dan 4K. Jadi kalian bisa simak gaming benchmarknya, bre. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore, anymore.
gone away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you anymore, anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you anymore, 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 Sayangnya, di game terberat saat ini yaitu Cyberpunk 2077 cuma bisa diresolusi Full HD 1080p, dan karena ini RTX 2000 series paling rendah, jadi belum sanggup buat pakai fitur ray tracing-nya. Beruntungnya fitur DLSS ngebantu banget nih buat naikin FPS. Rata-ratanya cukup oke lah di 70-an FPS, bre. Di game selanjutnya ada Forza Horizon 4 dan GTA 5. Masih sanggup banget jalanin 3 resolusi dengan grafik setting ultra. Bahkan di resolusi 4K masih sanggup banget buat jalanin di 60 FPS. Di game AAA kayak Horizon Zero Dawn, Far Cry 5, dan Shadow of the Tomb Raider masih sanggup jalanin di resolusi 2K dengan grafik ultra. Tapi sayangnya buat 4K resolusi nggak sanggup ya. Di game Dota 2 dan PUBG Steam pakai 2 resolusi yaitu 2K dan 4K. Saya lupa ngetes yang Full HD, bre. Tapi sebagai gambaran, PC ini udah sanggup banget jalanin 2 game tadi di resolusi 2K sekalipun loh. Jadi buat Full HD pasti lebih tinggi lagi. Tapi sayangnya di game Apex Legends nggak bisa main di resolusi 4K, bre. Tapi udah sangat playable lah main di resolusi 2K walaupun pakai grafik rata kanan loh. Dan game Battlefield 5 pun berasa kalau PC ini cuma sanggup jalanin di resolusi Full HD aja, bre. Dan buat game populer dan ringan kayak Valorant, saya cuma tes satu resolusi aja, yaitu resolusi 4K. Itu pun masih sanggup kasih 290-an FPS-an, bre. Selanjutnya buat suhunya nih, kita tes di ruangan berAC sekitar 26 derajat Celcius dengan kondisi tertutup. Suhu idle Core i5 12400F sekitar 36 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimumnya pas saya tes pakai software Cinebench R23 Loop 10 menit, suhunya itu sekitar 65 derajat Celcius dan jalan di clock speed 3,5 GHz, bre. Dengan konsumsi daya 65 Watt sesuai klaim dari TDP-nya. Tapi bre, pas kita tes gaming, contohnya Cyberpunk 2077, Core i5 12400F ini clock speednya jalan di 4 GHz loh. Nah, buat suhu idle VGA card-nya dengan fitur fan stop sekitar 44 derajat Celcius dan suhu maksimumnya sekitar 73 derajat Celcius di fan speed sekitar 63% dengan penggunaan daya 170 Watt. Terakhir nih, kita tes penggunaan dayanya. Berapa sih kira-kira?
Apakah PC ini termasuk sobat PLN? Dalam kondisi idle, penggunaan dayanya 81 watt. Pas buat nonton video YouTube 1080p resolusi, penggunaan dayanya 91 watt. Penggunaan daya pas main Cyberpunk 2077 naik drastis sekitar 305 watt. Nah, pas kita stress test pakai Aidana 4 Extreme buat ngeliat daya full load-nya, sekitar 335 watt, bre. Dan buat teman-teman yang tanya soal harga keseluruhannya, saya taruh di deskripsi video ini ya. Dan buat teman-teman yang mau rakit PC sendiri pakai komponen yang ada di video ini, link pembelian tiap komponennya udah saya siapkan di deskripsi video ini juga kok. Jadi itu dia video rakitan PC episode 62 ini. Gimana menurut kalian? Coba dah kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!